Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Inter asuhan Simone Inzaghi telah menemukan keseimbangan sempurna tercermin dari angka-angkanya. Seperti dilansir Gazzetta dello Sport, Nerazzurri memiliki perbedaan terbaik di Eropa plus 20 antara kebobolan dan gol yang dicetak. Nerazzurri hanya 2 kali kebobolan di area penalti mereka sendiri. Inilah yang berhasil dilakukan Inter yang baru saja mengalahkan AS Roma yang dilatih Jose Mourinho. BP Marotta mengatakan dalam wawancara dengan Gazzetta, angka-angka mengajarkan bahwa kejuaraan di mana hingga saat ini di Serie A Inter mencatatkan 7 clean sheet dalam 10 pertandingan. Hanya kebobolan 5 gol, salah satunya di derby, 2 melawan Bologna, dan 2 ketika kalah dari Sassuolo. Inter seperti tembok saat ini. Mereka memiliki pertahanan terbaik di Serie A, dan ini adalah fakta yang bahkan lebih bernilai jika ditambah dengan serangan terbaik 25 gol. Tidak ada tim lain yang memiliki perbedaan seperti ini, yakni selisih 20. Para klub yang memimpin klasmen Liga di 4 kejuaraan besar Eropa lain, Bayern Leverkusen dengan 19, Real Madrid dengan selisih 15, Tottenham Hotspur dengan selisih 13, dan Nice dengan selisih 7. Apa yang diraih tim Simone Inzaghi menunjukkan adanya keseimbangan sempurna yang ditemukan dan tim yang semakin belajar untuk bergerak dengan waktu yang tepat. Ada peran dan kontribusi penting dari kedua bek sayap Inter, Federico Di Marco dan Denzel Dumfries, yang membuat Marcus Thuram tampil mengesankan sejauh musim ini, termasuk saat Inter meraih kemenangan atas AS Roma pada 30 Oktober 2023 lalu. Pada laga terbaru di pekan ke-10, Nerazzurri sukses menang 1-0 atas Roma berkat gol Marcus Thuram pada menit ke-81. Umpan silang dari Federico Di Marco mampu dikonversi menjadi gol oleh Thuram yang menjadi satu-satunya gol di laga tersebut. Gazzetta.it menyoroti bagaimana duo bek sayap itu memainkan peran besar sejauh musim 2023-2024 ini dalam memberikan umpan berkelas kepada Thuram dan memberikan ruang dengan skill dan kegesitannya. Umpan-umpan berkelas dari kedua bek sayap tersebut benar-benar membantu Thuram dalam menunjukkan kualitas mencetak golnya. Tambahan 1 gol melawan Roma membuat Thuram kini mengoleksi 5 gol di semua ajang sejak bergabung dengan Inter pada musim panas 2023. Terlebih lagi, sebagian besar gol yang ia cetak merupakan gol-gol penting bagi Inter. Gol pemain Prancis itu dalam kemenangan 1-0 atas Giallorossi dan Benfica benar-benar krusial. Hal itu membuatnya menuai banyak pujian. Dia telah menunjukkan naluri mematikan dengan kecepatan dan kemampuan teknisnya. Namun prestasinya tersebut tentunya tidak bisa diraih tanpa bantuan dari rekan setimnya. Thuram mendapatkan banyak hal, terutama berkat bantuan dari para bek sayap. Secara teknis, seluruh gol Thuram sejauh musim ini tercipta berkat assist dari Di Marco dan Dumfries. Memang juga banyak manfaat yang didapat dari kemitraan luar biasa antara Thuram dengan kapten Inter, Lautaro Martinez. Namun di sisi lain, seperti yang disoroti Gazzetta, servis dari kedua bek sayap sangat penting bagi Thuram untuk mencetak gol secara konsisten. Inter Milan dikabarkan terus menjalin kontak dengan bek Lille Thiago Jallo mengenai kemungkinan kepindahannya ke Stadio Meazza setelah batal mengontraknya pada musim panas lalu karena mengalami cedera serius. Seperti diketahui, Nerazzurri telah mengincar Jallo selama setahun terakhir.
Namun cedera ligamen yang dialaminya pada bulan Maret menghalangi transfernya di jendela transfer musim panas. Namun pemain berusia 23 tahun itu kini memasuki tahun terakhir dalam kontraknya di Lille, yang berarti Inter berpotensi kembali mengupayakan kepindahannya dengan tawaran berbiaya rendah pada bulan Januari mendatang, atau menunggu Jalot tersedia sebagai pemain bebas transfer pada musim panas tahun depan. Calcio Mercato melaporkan bahwa Inter selalu menjalin kontak dengan bek tengah asal Portugal tersebut yang kini dikabarkan hampir pulih dari cedera lututnya. Nerazzurri bahkan telah membahas potensi persyaratan gaji dengan sang pemain, dan kesepakatan resmi dapat dicapai dengan relatif mudah jika berhasil mengamankan langkah tersebut. Inter baru saja diberikan denda oleh hakim olahraga di Italia karena ulah supporter mereka menyanyikan lagu bernada hinaan dan ancaman kepada striker AS Roma Romelu Lukaku saat melawan Inter di Stadion Giuseppe Meazza. Meskipun sudah dilarang untuk melakukan hal tersebut, peluit tetap dibagikan kepada para supporter. Namun ternyata sanksi denda yang didapat secara khusus berkaitan dengan nyanyian hinaan yang ditujukan terhadap Lukaku, bukan karena aksi peluit tersebut. Seperti yang dilansir footballitalia.net bahwa Inter Milan mendapat sanksi denda sebesar 5.000 euro bukan karena aksi peluit anti Lukaku, melainkan akibat nyanyian bernada cacian dari supporter mereka kepada Lukaku. Marco Arnautovic dan Juan Cuadrado berharap bisa kembali dari cedera masing-masing saat melawan Red Bull Salzburg pekan depan, dan hal ini hampir memastikan mereka melewati laga kontra Atalanta akhir pekan ini. Laporan datang dari surat kabar Gazzetta dello Sport yang mengatakan meski kedua pemain telah pulih dari cedera, tapi kondisi fisik kedua pemain gaik ini belum sepulihnya bugar, dan Inter tidak ingin mengambil resiko untuk cedera lanjutan. Striker Arnautovic telah absen sejak pertandingan Serie A Inter melawan Empoli pada bulan September. Sementara Cuadrado baru absen sebelum jeda internasional karena cedera kambuhan atas otot ligamen yang ia dapati saat membela Kolombia. Ada dua kemungkinan opsi untuk Lucien Augoume yang tidak disukai selama jendela transfer Januari. FC Internews melaporkan bahwa pemain Prancis itu bisa saja dipinjamkan ke sebuah tim di Serie A atau bahkan pergi dengan status transfer permanen ke klub di luar Italia. Gelandang muda ini sama sekali tidak meninggalkan Inter selama bursa transfer musim panas, karena tidak ada satupun klub yang bersedia menjamin menit bermainnya. Oleh karena itu, kapten tim nasional Prancis U21 ini lebih memilih mengambil pengalaman dari pemain senior di Inter. Sejauh ini ia baru bermain selama 4 menit dalam pertandingan kontra Salernitana, dan mungkin kesempatan dia berikutnya pada laga ajang Coppa Italia, tapi jelas ia harus bersaing dengan Klaassen. Untuk tidak menyia-nyiakan bakatnya, manajemen Nerazzurri berencana untuk meminjamkannya pada bulan Januari. Bahkan jika memungkinkan ada tawaran menarik, ia bisa dijual.